Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Baiklah, selamat pagi semuanya anak-anakku. Oke, selamat pagi, bagus. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Oke, sehat. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini adalah yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang mana arti daripada pesawat sederhana itu yang tertera pada gambar bahwa pesawat sederhana itu adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempercepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tidak lanjuti mengenai pesawat sederhana, supaya lebih jelas kita bahas satu persatu mengenai tuas. Lihat kemari bahwa dapat kita praktekkan langsung. Tuas itu adalah sama seperti pengungkit atau sering disebut bahasa sehari-hari linggis. Nah, jadi makanya mempermudah memindahkan suatu benda yang berat dengan menggunakan tuas atau pengungkit. Mari kita perhatikan ya. Oke, lihat kemari. Nih, ini beban yang berat. Beban yang berat. Kemudian kalau tuas itu memiliki titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu. Nah, pada ujung tuas ini adalah titik tumpu. Antara titik tumpu dengan titik kuasa adalah titik lengan. Ya, maka ini mari kita perhatikan. Nah, nih, maka semudah itu kita mengungkit benda yang berat. Oke, paham kira-kira anakku? Oke, bagus, terima kasih. Jadi itulah fungsi daripada tuas atau pengungkit, yang mana bagian tuas itu adalah terdiri dari titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Oke, paham anakku? Oke, bagus. Nah, itu dia. Jadi sering kita lakukan bahwa pesawat sederhana itu kita simpulkan bahwa suatu alat yang kita gunakan untuk mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini lihat, ini gambarnya, itu beberapa gambar tuas atau pengungkit. Nah, jadi ada di situ tungkat jangkit, gunting, tang, obeng, timbangan dan lain sebagainya. Nah, oke, jelaskan aku. Oke, bagus. Jadi untuk lebih lanjutnya, karena waktu kita sudah berakhir, maka minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai pesawat sederhana tentang bidang miring. Oke, jadi tugas saya berikan untuk dikerjakan di rumah pada bukunya halaman 35. Jadi minggu depan kita kumpul, karena waktu kita sudah berakhir, maka kita akhiri dengan doa. Doa dimulai, doa selesai. Oke, jangan lupa tugasnya. Oke, selamat siang. Oke, kita pulang bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagus. Terima kasih. Sehat semua? Sehat. Oke, puji Tuhan kita semua sehat. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari atau sudah kita bahas mengenai pesawat sederhana, yaitu tentang tuas atau pengungkit. Jadi lanjutannya agar lebih paham kita apa itu mengenai pesawat sederhana, kita lanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu bidang miring. Jadi bidang miring itu adalah permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Nah, itu pengertian daripada pesawat sederhana bidang miring. Juga itu pesawat sederhana juga suatu alat untuk memudahkan kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya, nih lihat ini, gergaji. Nah, ini juga suatu pesawat sederhana bidang miring. Nah, ini memotong kayu dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pahat. Nah, untuk mengungkit.
Kemudian ada lagi paku. Paku juga itu pesawat sederhana. Jadi banyak sekali contoh-contoh benda-benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu pesawat sederhana miring. Seperti mari perhatikan gambar kita. Itu suatu beban yang berat dapat dipindahkan ke dalam truk dengan menggunakan suatu alat pesawat sederhana bidang miring. Nah, perhatikan gambarnya. Oke, kemudian ada lagi pisau, pahat, baut dan sebagainya. Dan lain contoh jalan yang berkelok-kelok. Itu salah satu contoh pesawat sederhana bidang miring. Jadi untuk lebih pahamnya kita membahas tentang pesawat sederhana itu, maka pesawat sederhana bidang miring juga suatu alat yang kita gunakan untuk mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, maka lebih jelas nanti mengenai konsep kita ini pesawat bidang miring, maka tugas kamu di rumah, kamu cari benda-benda apa saja yang ada di rumah atau di sekitar lingkunganmu yang digolongkan kepada pesawat sederhana bidang miring. Lebih jelasnya nanti kamu kerjakan halaman 27 pada buku kita. Itulah tugas kamu di rumah. Jadi berhubung karena waktu kita sudah habis, maka kita lanjutkan minggu depan. Ada baiknya kita akhiri dengan doa bersama untuk menutup pembelajaran kita. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya anak-anakku. Kita sudah boleh pulang. Selamat siang.